Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bangun pagi. Mari kita memulai pujian penyembahan ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan sebab pada pagi hari ini Kau berkati kami dengan berkat baru. Saat ini ya Tuhan, kami mau bawa hati kami, mau bawa kerinduan kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Penuhi kami ya Allah Roh Kudus di setiap kami, agar kami boleh mengalami hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan ini. Datanglah ya Tuhan, urapi dan lawati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sungguh besar kasih yang dicurahkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita memuji dan menyembah namanya yang kudus. Kita bersyukur atas segala kebaikannya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang terjadi. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Kami sungguh bersyukur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Saat ini ya Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi. Masuk dalam hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagi semua hanya bagimu Tuhan, ini Kamu Tuhan, kami menyembah-Mu. Sungguh Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami. Nama-Mu yang kudus, sungguh Engkau mulia, tak habis-habisnya kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuasai perbuatan-Mu. Engkaulah yang memenuhi kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah pelindung hidup kami, Engkaulah tongkat dan gada kami Tuhan. Sungguh terpujilah nama-Mu. Nabarana Maya Ramashi, Samaya Ramashikina Ulamaya Ramashikina Paramaya.
Naya Rama Ya Rama Sikiyana Ura Maya Rama Ura Panasikirapana Ya Rama Ura Ya Rama Ya Rama Sungguh terpujilah namamu Tuhan. Mari kita hening. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau sediakan berkat setiap pagi bagi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami boleh masuk hadirat-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati anak-Mu yang Kau kasihi Ciferun. Pakai dia sebebas-bebasnya. Tahirkan, kuduskan dia Tuhan. Agar apa yang dia sampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya damai Tuhan menyertai kita pada hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur bab 19 ayat 8-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dari bacaan hari ini, 4 ayat ini sangat mewakilkan betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Taurat Tuhan di sini saya anggap sebagai firman Tuhan. Hari ini saya akan lebih banyak men-sharingkan pengalaman dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Yang pertama ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa, juga memberikan kita hikmat. Saat COVID lalu, saya sempat mengalami kekeringan rohani. Kebetulan saat itu ada persekutuan doa melalui Zoom, dan saya mengikutinya. Dan saat itu ada sesi pencurahan Roh Kudus. Saat sesi pencurahan Roh Kudus, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya merasakan kekeringan? Apakah karena ada dosa yang menghalangi? Namun Tuhan menjawab saya, bukan. Tetapi Tuhan minta saya untuk tetap tekun. Walaupun saya tidak mengalami sesuatu ataupun saya mengalami kekeringan, saya harus tetap bertekun datang kepadanya. Dan saya dikuatkan, diteguhkan saat itu ada didoakan di dalam bor, dan pendoa mendapatkan sabda pengetahuan yang ia menyampaikan, bertekunlah, bertekunlah. Orang yang mencari aku akan mendapatkanku. Setelah itu besokannya saya juga mendapat peneguhan dari saat saya membaca firman, yaitu dari Amsal bab 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bagi saya, firman Tuhan ini sungguh sempurna menjawab pergumulan saya. Firman ini benar-benar menyegarkan jiwa saya dan memberikan saya hikmat. Ternyata Tuhan mau saya untuk bertekun. Dari sini, seperti yang dikatakan pada ayat 8, saya merasakan bahwa firman Tuhan itu menyegarkan jiwa saya dan memberikan saya hikmat. Lalu pada ayat 9,
Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saya mengambil contoh ayat yang menjadi pengalaman saya yaitu dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Firman ini saya anggap sebagai titah kan suatu perintah karena menggunakan tanda seru dan saya benar mengalaminya saat saya salah menaruh harapan. Tuhan ingatkan untuk saya benar-benar tepat eh, benar-benar tepat ayat ini benar-benar tepat untuk menjawab pergumulan saya dan saat menaruh harapan pada Tuhan, saya perlu menguatkan diri dan meneguhkan hati. Karena kita belum melihat apa yang kita harapkan. Dan di situ si iblis akan berusaha untuk membuat mengintimidasi kita sehingga kita menjadi tidak percaya dan kita putus asa, kehilangan harapan. Nah, firman ini menyukakan hati saya. Yang sebelumnya hati saya berat, mata saya seperti tertutup oleh keputusasaan. Setelah mendapatkan firman ini, mata saya disingkapkan, sungguh bercahaya karena saya sudah tahu ada harapan pada Tuhan. Dan saya harus meneguhkan hati dan menguatkan hati saya. Pada ayat 10 yang selanjutnya, takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Takut akan Tuhan adalah sesuatu hal yang suci, perlu diperjuangkan. Butuh menjaga kekudusan untuk kita dapat takut akan Tuhan, takut untuk melukai hati Tuhan sehingga kita akan menjauhi larangan-larangannya. Hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Apakah benar? Mari kita lihat salah satu contoh hukum Tuhan yang kita tahu yaitu cinta kasih. Dalam hukum cinta kasih yang diajarkan Tuhan adalah salah satunya pada Matius bab 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Secara manusiawi terdengar tidak adil. Tetapi Tuhan sungguh mengasihi kita, Ia mau kita bebas dari kepahitan. Tuhan tidak mau kita terbelenggu oleh dendam ataupun kebencian dan kepahitan. Karena itu merupakan celah bagi si iblis untuk merusak hati, pikiran kita, dan sikap kita. Hukum Tuhan itu benar-benar adil dan Tuhan mau yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Lanjut kita pada ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman sungguh berharga, lebih berharga daripada emas, lebih manis daripada madu. Firman adalah panduan hidup kita, manual book kita. Kita membutuhkan hikmat dari firman supaya kita merespon dengan benar, supaya kita dapat berjalan dalam rencananya, kita tidak melenceng, supaya kita tidak jatuh dalam tipu muslihat si iblis. Karena dalam firman itu ada banyak kebenaran dan ada banyak janji Allah. Apakah kita sudah menjadikan firman sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang berharga? Mari kita terus mulai dari sekarang saat dalam pergumulan kita mencari jawabannya, mencari hikmatnya dari firman, karena firman sungguh penting untuk menuntun hidup kita seperti yang dikatakan pada ayat 11 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang begitu berharga yang Engkau tinggalkan bagi kami. Engkau memberikannya kepada kami secara percuma-cuma. Tuhan, singkapkan dan jelikan mata kami bahwa begitu banyak janji-Mu dalam firman-Mu, begitu dalam rencana-Mu dalam hidup kami, dan kami butuh tuntunan-Mu melalui firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Biarkan kami terus berkobar-kobar, kami terus bersemangat Tuhan untuk mencari Engkau melalui firman-Mu, untuk mencari kebenaran-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami baca hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi terus merema dalam hati kami. Kami juga bersyukur saat teduh pagi ini Engkau sertai Tuhan, sehingga boleh selesai dengan baik.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus Bufila serta komunitas kami ini, Tuhan. Engkau tutup bungkus keluarga beliau, Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan dan setiap usaha mereka, dan Engkau juga limpahkan segala hikmat-hikmat-Mu untuk visi misi KPH ke depan, Tuhan. Biarlah kami juga sebagai tim-Mu, Tuhan, boleh melakukan yang terbaik bagi-Mu, dan bagi kemuliaan-Mu. Engkau terus beri kami kerendahan hati, Engkau terus tuntun kami dan berikan segala karisma yang kami butuhkan dalam melayani. Kami juga berdoa untuk keluarga besar KPH, setiap anak-Mu juga yang sedang melayani RPH pribadi. Engkau tuntun terus, Bapa, Engkau berikan mereka iman, Engkau tambahkan supaya mereka yakin dengan penuh bahwa Engkau memampukan mereka, Tuhan, karena kekuatan-Mu memampukan mereka untuk menyelamatkan semakin banyak jiwa lagi bagi kemuliaan-Mu, ya. Ya, Bapa. Kami juga berdoa untuk PHSL nanti malam, kiranya Kau sertai setiap peserta dan sel leader supaya boleh merasakan hadirat-Mu, boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu, dan mereka boleh mengalami sukacita dan jamahan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini, setiap rencana kami persembahkan kepadamu. Engkaulah yang menyempurnakannya, ya Bapa. Biarlah hari ini Engkau berkati kami dengan berkat-Mu, dan setiap yang kami lakukan dan kami kerjakan pada hari ini boleh berkenan bagi-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bu Siska, Bunda kami yang sedang berulang tahun, Bapa. Kiranya Engkau terus melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kasih-Mu, Bapa. Engkau tambahkan iman, kasih, dan pengharapan. Sungguh bersyukur Engkau telah menyertai Bu Siska sehingga hari ini, ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga terus menjadikannya berkat bagi banyak orang. Engkau terus pimpin Bu Siska dengan Roh Kudus-Mu sehingga ia boleh semakin kuat berakal, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita doakan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dan kita foto. Selamat ulang tahun Bu Siska. Terima kasih doa-doanya. Selamat ulang tahun, Bu Siska. Siska. Terima kasih. Mari kita Semoga foto sehat. Kita foto dulu. Terima kasih Bu Vero. Udah hilang. Ya, kita foto sebentar ya, nanti baru live. Oke, yuk. Dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.